Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat psikologi, kita ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tips dan trik cara mengatasi insecure. Disimak ya. Sahabat semua, insecure merupakan suatu perasaan yang mana akumulasi dari meragukan kemampuan diri sendiri. Banyak orang yang mengalami perasaan ini kemudian berlarut-larut. Nah, itu nanti bisa jadi akumulasinya itu menjadi sosok yang terpancarnya itu tidak percaya diri gitu ya, ketika bergaul dengan orang lain misalnya, atau mau keluar dari zona nyamannya, misalnya biasanya hanya di rumah saja, apalagi saat pandemi COVID seperti ini, kemudian ingin berkarya melalui tulisan atau mungkin media massa, media sosial gitu ya, tetapi karena merasa tidak bisa, tidak mampu, meragukan diri sendiri, sehingga akhirnya hanya fokus pada meragukan diri sendiri itu dan tidak bisa melampaui batas dari itu, dan sehingga akhirnya nanti akan susah gitu untuk mencapai cita-cita yang diidam-idamkan. Insecure juga bisa disebut sebagai rasa yang tidak aman gitu ya. Mengapa kok orang bisa mengalami hal seperti ini? Banyak sekali faktornya. Bisa jadi karena proses ketika masih kecil, pola asuhnya misalnya, atau hubungan dengan orang-orang lain dari kecil hingga sampai dia sekarang ini, mungkin sekarang sudah di masa remaja, atau mungkin sudah dewasa awal, atau bahkan sampai dewasa madya gitu ya, dan seterusnya. Memang orang yang insecure ini kemudian menjadi lebih sering ragu-ragu, dan ketika sudah mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, kemudian misalnya ya yang diinginkan X, nah dia sudah mendapatkan X, kemudian dia ingin Y gitu ya misalnya, tapi kemudian Y ini belum didapatkan. Nah, orang lain kok sudah dengan mudahnya gitu ya mendapatkan Y. Orang yang punya kecenderungan insecure ini kemudian membanding-bandingkan, ya memang aku bodoh gitu ya, akhirnya melabel diri sendiri dengan sesuatu yang negatif, aku memang tidak ada gunanya misalnya, dan seterusnya seperti itu. Tapi kalau kita saya kira lebih baik tidak fokus pada penyebabnya, kecuali hanya akan mencari solusi gitu. Nah, berikut saya berikan tips trik ya, agar kita menjadi berkurang rasa insecure yang mungkin sedang kita alami gitu. Baik sahabat semua, untuk mengatasi insecure kita perlu melakukan beberapa hal ya saya kira. Yang pertama adalah fokus menjadi diri kita sendiri. Kita ini diciptakan oleh Allah pasti dengan potensi kelebihan dan kelemahan gitu. Tidak mungkin ada orang yang hanya punya kelebihan semua atau kekurangan semua. Pasti kita itu punya kelebihan, di samping tentu juga punya kelemahan gitu. Jadi kita tidak usah juga membandingkan dengan orang lain. Ini yang kedua ya sekaligus. Nah, ketika orang lain punya X, Y, Z misalnya, terus gali potensi diri kita aja gitu. Barangkali kita justru punya A, B, dan C gitu. Karena kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin orang lain selain jadi sarjana psikologi misalnya, atau jadi psikolog, juga bisa bernyanyi, menari, kemudian berpuisi gitu ya. Tetapi orang lain lagi selain jadi sarjana psikologi, psikolog, dia juga bisa menulis di media sosial misalnya, kemudian
menjadi terapis yang handal misalnya, atau hal-hal yang lain gitu saya kira. Jadi tidak usah membandingkan dengan orang lain, cukup dengan kita membandingkan diri kita sendiri di masa lalu dan juga saat ini gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya, kita tidak perlu meningkatkan rasa percaya diri kita itu dengan ucapan yang kosong gitu. Ucapan yang kosong itu misalnya gini, aku besok pasti bisa juara nyanyi gitu misalnya, tetapi kita sendiri itu memang tidak berbakat gitu loh di hal nyanyi itu sendiri. Saya kira itu kan kita meningkatkan kepercayaan diri kita itu, tetapi dengan ucapan-ucapan yang kosong gitu. Kita mengafirmasi diri kita, tetapi ternyata itu upaya percaya diri dengan sesuatu hal yang kosong. Justru kalau menurut saya itu mem-PHP-in diri kita sendiri gitu ya. Membuat PHP itu kan memberi harapan palsu gitu ya. Kita memberikan harapan palsu itu ke diri kita sendiri, hal-hal yang seperti itu. Kemudian temukan kelebihan diri, itu tadi juga sudah saya sempat singgung sedikit ya. Kita harus menemukan sebenarnya kelebihanku tuh apa gitu, potensi yang lebih gitu yang diberikan Tuhan, diberikan Allah ke kita itu apa. Karena pasti setiap orang yang terlahir ke dunia ini tuh pasti punya potensi kelebihan gitu ya. Di samping tentu ada kekurangan. Kalau misalnya kita sudah punya potensi kelebihan, misalnya ya punya 2 tangan, kaki, mata, telinga, mulut, semuanya punya, itu kan kita tinggal menggali sesuatu yang bisa kita hasilkan dari situ. Orang yang difabel itu banyak sekali juga gitu yang berprestasi gitu ya. Apalagi orang-orang yang secara fisik itu memang sudah sempurna gitu. Tidak peduli, nggak usah terlalu pusing gitu ya mikirin misalnya hidung yang pesek gitu misalnya. Jangan bandingkan dengan orang yang mungkin dia memang sudah dibekali oleh Tuhan dengan hidung yang mancung misalnya, karena itu justru membuat kita semakin insecure gitu ya. Kemudian ini yang terakhir di part 1 ya, ke depan insya Allah akan ada part-part berikutnya. Yang kelima ya, ini ingatlah hal-hal baik yang sudah kita lakukan. Jadi kita harus sering-sering menabung kebaikan ya dalam setiap hari itu. Saya kira tabung-tabunglah banyak kebaikan, meskipun hanya tersenyum gitu ya ke saudara sesama muslim misalnya. Meskipun kalau sekarang senyumnya jadi tertutup masker gitu ya, tetapi mungkin dengan adanya pandemi COVID ini jadi kita lebih mengembangkan potensi kita, misalnya dengan bermedia sosial kita membagikan poster yang positif misalnya, sesuatu hal baik yang kemudian bisa diaplikasikan orang, itu saya kira juga sudah baik. Dan ketika kita mengingat hal-hal baik yang sudah kita lakukan ini, insya Allah nanti kita menjadi semakin enak, nyaman gitu ya rasanya, dan dilakukan secara rutin. Misalnya sebelum tidur, selain mengingat hal-hal baik, mungkin juga mengingat hal-hal buruk yang pernah kita lalui. Kemudian kita bisa melalui itu dengan baik gitu. Kita bisa menjadi pribadi yang lebih positif di situ gitu. Kalau saya biasanya ketika misalnya merasa terzolimi gitu misalnya, kita berdoa aja untuk kebaikan kita. Doa itu juga termasuk bentuk afirmasi gitu ya. Bismillah, semoga ini bermanfaat ya teman-teman. Insya Allah ke depan akan kita lanjutkan part-part berikutnya. Tetap produktif dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.